Rumah tua di ujung jalan. Surya, pemuda asal Temanggung, memutuskan untuk merantau ke Bandung setelah lulus kuliah. Ia ingin hidup mandiri, mengejar impian dan ketenangan batin. Hidup hemat dan sederhana menjadi pilihannya. Oleh karena itu, ketika pamannya mewariskan sebuah rumah tua peninggalan Belanda yang terletak di daerah Dago, Surya menerimanya tanpa ragu. Rumah itu berdiri megah namun angker. Pilar-pilar tinggi menopang bangunan yang mulai lapuk dimakan usia. Jendela-jendela besar dengan lengkungan khas arsitektur kolonial menatap kosong ke jalan kecil yang jarang dilalui orang. Tumbuhan merambat menutupi sebagian dinding, menambah kesan misterius. Begitu Surya membuka pintu utama, aroma lembab dan debu langsung menyambut. Lantai kayu tua berderit setiap kali diinjak. Sarang laba-laba menggantung di sudut-sudut ruangan. Namun, Surya tidak gentar. Ia percaya bahwa tempat seburuk apapun bisa menjadi baik jika diisi dengan niat suci dan doa. Hari-hari pertama ia habiskan membersihkan rumah sambil melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Setiap menyapu lantai atau membersihkan jendela, ia mengiringinya dengan zikir dan doa. Ia bahkan menyulap ruang tamu menjadi ruang salat dan mengaji. Ia yakin bahwa rumah yang dihuni dengan ibadah akan penuh berkah. Namun sejak hari pertama ia tinggal, ia merasa ada yang aneh. Kadang-kadang angin dingin menerpa tengkuknya meski semua jendela tertutup. Suara langkah pelan terdengar dari lantai atas meski tak ada siapa-siapa. Tirai kadang bergoyang seolah ada yang berdiri di baliknya. Tapi Surya menganggap itu hanya halusinasi karena kelelahan. Hingga pada malam kelima, saat ia duduk mengaji selepas salat Isya, lampu ruang tengah berkedip-kedip. Angin menderu dari celah jendela yang belum sepenuhnya rapat, membawa harum mawar tua yang anehnya tidak berasal dari taman. Suara halus terdengar, seperti desahan seorang perempuan. Ketika Surya mengangkat kepala, ia melihat sosok samar berdiri di sudut ruangan. Seorang perempuan berambut pirang panjang dengan gaun putih bergaya Victoria. Matanya kosong menatapnya, seolah tersesat dalam waktu. Hawa dingin seketika menyelimuti ruangan. Surya menatap balik tanpa gentar, lalu kembali membaca ayat kursi dengan khusyuk. Sosok itu perlahan memudar, namun perasaan ada yang mengawasinya tidak hilang. Malam itu, ia tahu bahwa rumah ini tidak benar-benar kosong. Tapi ia tetap tinggal. Bagi Surya, tempat ini bukan hanya rumah tua. Ini adalah medan ujian bagi imannya. Gadis dalam cermin. Pagi harinya, Surya bangun dengan perasaan berat. Tidurnya terganggu oleh mimpi aneh. Ia melihat seorang gadis Belanda menangis di depan cermin tua di lantai 2. Ia tak bisa menghapus wajah gadis itu dari benaknya. Wajah pucat, bibir gemetar, dan mata yang menyiratkan kesepian mendalam. Ia memutuskan untuk menyusuri rumah. Tangga kayu yang mengarah ke lantai atas berderit nyaring. Di ujung koridor, ada sebuah pintu yang semalam belum ia buka. Saat dibuka, tampak sebuah kamar tidur yang seolah beku dalam waktu. Tirai renda tipis tergantung di jendela, dan di sudut kamar ada meja rias dengan cermin besar yang buram. Surya melangkah pelan ke depan cermin. Saat ia mendekat, cermin itu tiba-tiba berembun. Tiba-tiba, bayangan seorang gadis muncul di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, bau mawar yang sama dengan semalam menguar kuat. Malam harinya, Surya kembali mengaji. Saat ayat demi ayat dilantunkan, suara isakan kecil terdengar dari lantai atas. Lama-lama, suara itu makin jelas, seperti tangisan yang lama terpendam. Surya menutup musyafnya, berdiri, dan naik ke atas. Di kamar itu, ia menemukan cermin berembun lagi. Dan di balik kabut tipis itu, muncul sosok yang sama, gadis Belanda itu. Tapi kali ini, ia tidak hanya menangis. Ia membuka mulutnya, dan berkata dalam bahasa Belanda, "Tolong aku. Ik ben virtual." Surya mengerutkan dahi. Ia tidak mengerti semua, tapi kata, "tolong," dan ekspresi wajah gadis itu cukup menyentuh hatinya. Ia tahu, ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah permintaan tolong dari jiwa yang tersesat. Noni bernama Elizabeth,
Hari-hari berikutnya, Surya mencoba mencari tahu lebih banyak. Ia pergi ke kantor kelurahan dan menanyakan riwayat rumah itu. Seorang petugas tua memberinya informasi bahwa rumah itu dulu milik keluarga Belanda bernama Van der Veck yang tinggal di sana pada akhir 1800-an. Putri mereka, Elizabeth, meninggal muda. Konon katanya bunuh diri karena dipaksa menikah oleh ayahnya dengan seorang perwira kolonial yang tidak dia cintai, kata petugas itu. Surya mengangguk pelan. Nama itu langsung menggema di kepalanya. Elizabeth, itu pasti dia, gadis yang muncul dalam cermin. Malam itu, Surya kembali ke kamar atas dan duduk di depan cermin. Elizabeth, bisiknya pelan. Cermin bergetar halus. Embun muncul, dan wajah Elizabeth terlihat lebih jelas. Kali ini ia tidak menangis. Ia tersenyum samar. Jenum Minnam, Eindelijk, bisiknya dalam bahasa Belanda. Kau menyebut namaku, akhirnya. Elizabeth, kau tidak perlu takut, kata Surya perlahan. Aku di sini untuk mendoakanmu. Jika kau tersesat, kembalilah pada cahaya. Untuk pertama kalinya, Elizabeth duduk di ujung ranjang, menatap Surya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia tak lagi tampak mengancam. Justru kini ia seperti anak kecil yang kesepian, menanti seseorang mengajaknya pulang. Doa untuk yang terlupa. Malam-malam berikutnya menjadi semacam ritual. Surya akan duduk di depan cermin, mengaji dan membaca doa. Elizabeth akan muncul, kadang hanya diam, kadang menangis. Tapi satu hal yang pasti, kehadirannya makin lembut, tak lagi menakutkan. Kau tahu, Liz, kata Surya suatu malam, aku percaya semua makhluk ciptaan Tuhan punya kesempatan untuk kembali. Jika kau bersedia, aku ingin membimbingmu. Elizabeth menatapnya. Air mata bening jatuh dari matanya. Ik weet het niet, ik wil rust, bisiknya. Aku tidak tahu, aku hanya ingin tenang. Surya membaca surat Yasin malam itu dengan niat khusus untuk arwah Elizabeth yang tersesat. Ia memohon agar jiwanya diberikan ketenangan, jika mungkin, dibimbing menuju cahaya. Setelah bacaan terakhir, Elizabeth muncul sepenuhnya, duduk di samping Surya, menatap mushaf dengan mata yang teduh. Ia tak lagi tampak seperti hantu. Ia tampak seperti gadis biasa, yang merindukan rumah. Ajari aku tentang Tuhanmu, katanya dalam bahasa Belanda campur bahasa Indonesia yang terbata-bata. Jalan pulang. Beberapa malam setelah itu, Surya membacakan syahadat di depan Elizabeth. Meski lisan Elizabeth tak mampu mengucapkannya dengan sempurna, hatinya tampak menerima. Sebuah kehangatan mengisi kamar itu. Angin berhembus pelan, membawa wangi mawar yang lebih lembut. Kau akan baik-baik saja sekarang, bisik Surya. Tuhan Maha Pengampun. Elizabeth tersenyum. Perlahan, tubuhnya bersinar tipis, lalu menghilang seperti kabut pagi yang tersapu cahaya. Sejak malam itu, rumah itu tak lagi dingin. Tak ada suara langkah, tak ada tirai yang bergerak sendiri. Surya tetap tinggal di sana. Rumah itu kini menjadi tempat ia mengaji dan menerima tamu, seringkali anak-anak sekitar yang ingin belajar mengaji. Namun, setiap kali senja tiba, aroma mawar lembut kadang datang menyapa. Surya akan menoleh ke arah cermin di lantai 2 dan tersenyum. Selamat jalan, Noni Elizabeth. Semoga engkau sudah pulang.